Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara penggunaan website Styru Hatsuong, yaitu website untuk pembelajaran Hatsuong bahasa Jepang. Nah, di sini langsung di Google, minasan bisa masuk saja melalui Google ini ya, ketik Styru Hatsuong dengan menggunakan hiragana, tetapi karena saya sering menggunakannya, jadi langsung masuk saja ya di sini. Kita langsung klik yang bagian atas. Nah, ketika masuk ke websitenya, minasan akan melihat tampilan seperti ini ya. Di sini ada berbagai pilihan dalam bahasa. Pertamanya dalam bahasa Jepang, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa yang lain. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Nah, saya juga terlibat di dalam proyek untuk Styru Hatsuong ini dalam versi bahasa Indonesia. Nah, kita langsung klik saja ya di sini. Nah, di sini ada 3 hal yang dibahas mengenai 10 soal kuis tentang pelafalan ini ya. Kemudian mari belajar dengan video dan mari praktikkan dalam percakapan. Nah, selain itu di bawahnya ini juga ada penjelasan mengenai cara menggunakan website ini ya. Jadi silakan minasan klik sendiri ya. Bisa mempelajarinya sendiri dari sini. Nah, di sini kemudian yang pertama ada 10 kuis tentang pelafalan. Ini tidak akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nanti tidak menarik ya kalau minasan tidak mengerjakan sendiri. Karena nanti akan ada hasilnya ya, kemampuan minasan sampai di mana seperti itu dan nanti ada analisanya. Nah, saya perlihatkan saja di akhirnya. Di sini saya sudah, untuk contoh ya, saya sudah membuat. Nanti di akhirnya itu ada hasil seperti ini dari kuis. Misalnya di sini ya, minasan lihat ada tanda maru bulat-bulat seperti ini dan ada tanda batsu. Kemudian di sebelah kiri ini ada materinya tentang apa di sini ya. Ini adalah tentang intonasi, kemudian aksen, kemudian ritme dan vokal konsonan. Di sini adalah untuk yang bunyi bersuara ataupun bunyi tidak bersuara. Nah, dari hasil yang dikerjakan, ini contoh misalnya ya, saya keliru di sini misalnya di ritme soal yang kedua. Kemudian di vokal dan konsonan juga di soal yang kedua. Jadi masing-masing ada 2 ya, makanya ada 10. Ini kita bisa klik langsung di sini ya, minasan klik langsung di tanda-tandanya ini. Kalau misalnya pengen tahu yang salahnya di mana, kita klik saja. Oh, ternyata saya salahnya di bagian ini, misalnya seperti itu. Nanti kita dengarkan lagi, kemudian bisa isikan yang betulnya. Ini juga sama, kita klik yang salah di mana ya, seperti itu. Oh, ternyata di bagian ini kita salah. Kita nanti bisa langsung mendengar, kemudian memperbaikinya. Nah, di sini pada bagian yang salahnya ini misalnya ingin tahu seperti apa, di sini ada sebelah kanannya Benkyou Suru. Kita bisa mempelajarinya di sini ya. Kita klik. Nah, kita masuk ke bagian ritme. Nah, ritme di sini juga ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa contoh kasusnya ya. Di sini ada 4 yang dicontohkan. Kemudian ada mari belajar dengan video. Nah, untuk yang ini misalnya ya, kita klik saja bagian yang pertama ini. Nah, di sini ada 6 contoh percakapan. Isi percakapannya sama, hanya yang membedakan adalah yang bercakap-cakapnya. Jadi orangnya ini berbeda-beda. Yang pertama ini misalnya laki-laki A dengan perempuan A. Laki-laki A dengan perempuan B, laki-laki A dengan perempuan C. Jadi di sini laki-lakinya sama dengan perempuan yang berbeda. Tapi kalau yang 4, 5, 6 ini adalah perempuannya sama dengan laki-laki yang berbeda. Misalnya kita lihat saja, saya klik yang bagian pertama saja misalnya. Seperti ini kita dengarkan ya. 眠い。寝てないの?
Nah, di sini ada patang A dan patang B, ada dua ya, minasang bisa lihat. Ini silahkan minasang isi, kemudian minasang lihat responnya ya. Terlebih dahulu minasang lihat responnya seperti apa, kemudian kita klik yang pertama itu. 寮のおばさんと朝まで飲んだんだ。寮のおばあさんと朝まで飲んだんだ。 Nah, kemudian responnya seperti ini. ああ、あのおばさんね。 Karena responnya seperti ini, minasang mungkin bisa sudah menduga ya jawabannya yang mana. Kita klik yang nomor 1, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau patang B? Kita dengarkan. Saya putar dari awal lagi. ああ、眠い。寝てないの？ 寮のおばさんと朝まで飲んだんだ。寮のおばあさんと朝まで飲んだんだ。あのおばあさん若いよね。 Nah, karena responnya seperti ini ya minasang sudah paham juga ya bahwa jawabannya adalah yang ini. Nah, seperti ini ya minasang. Jadi, isi percakapannya sama semua, hanya minasang lebih suka mendengar atau misalnya lebih jelas mendengar suara yang mana, seperti itu bisa milih di sini. Silahkan klik dicoba satu persatu ya. Nanti polanya sama di setiap contoh percakapan seperti ini. Kemudian untuk penjelasannya ini ada di sini ada setsume, kita klik. Nah, di sini tadi penjelasan mengenai obasang dengan obasang di sini ya, bahwa untuk yang obasang di sini ya, di sini satu kemudian ini diucapkan dengan satu kesatuan ya di sini ya. Jadi tatatang seperti ini ya tulisannya di sini ya. Kemudian o to ba ga onaji kurai no nagasa. Ini ya. O dan ba di sini panjangnya sama seperti itu kan dikatakannya ya. Dan hanya yang berbeda adalah bagian yang belakang. Kita dengarkan. Oba-san. Seperti itu. Kalau yang sebelah berikutnya ya, yang di bawahnya di sini yang berarti nenek, kita dengarkan. Oba-san. Oke, jadi di sini dicontohkan tatang tang seperti itu ya. Jadi ba-nya lebih panjang daripada o di sini ya. Makanya ini adalah bunyi panjang. Kemudian HL di sini adalah aksennya pun berbeda. Jadi selain ritmenya berbeda, ini pun aksennya juga berbeda. Kita dengarkan. Oba-san. Oba-san. Oke, seperti ini penjelasannya. Nah, ini semuanya berlaku sama di setiap materi yang lain. Silahkan minasang kalau tertarik untuk melihat materi yang lain bisa diklik satu per satu. Kemudian untuk berlatih menggunakan videonya, kita bisa klik di sini. Di sini ada ya garis besarnya seperti apa, kemudian juga silahkan bisa minasang lihat videonya, dan langkah-langkahnya pun ada di sini. Penjelasannya sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau belajar mengenai ritme, tadi seperti itu ya. Membahas mengenai yang kelirunya di mana. Seperti itu untuk yang ini juga nanti seperti sama ya. Urut-urutannya seperti itu kalau minasang ingin mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Saya kembali lagi ke sini, nah itu mengenai 10 kuis tentang pelafalan tersebut. Kemudian mari belajar dengan video. Ini sebetulnya sama di ritme. Ini ya, ini pun keluar. Jadi di bagian ritme tadi ini keluar bagian ini saja. Kemudian di bagian aksen nanti keluar bagian video ini saja seperti itu. Jadi nanti ada pembahasan sendiri mengenai video-video ini. Ada banyak sekali ya di sini, bahkan dialek juga ada. Bisa minasang klik satu persatu. Di sini aksen misalnya ya, ingin tahu aksen sendiri. Nah, di sini juga bisa, bahkan juga di sini untuk mengeceknya dengan menggunakan software untuk menganalisis bunyi prat seperti apa misalnya ada ya di sini semuanya. Bahkan penjelasannya, langkah-langkah dan lain sebagainya pun ada lengkap diberikan di sini. Nah, kemudian satu lagi di sini mari praktikan dan dalam percakapan. Di sini kita juga bisa praktek. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah kita masuk ke sini ya pada saat kita melihat kembali bagian mana sih yang salah seperti tadi kan bagian ritme. Nah, kita kembali lagi ya ke sini. Jadi tadi kita membahas bagian setelah menulis kuis ya, mengisi kuis itu ternyata ada yang keliru di bagian ritme, maka dia akan merujuk ke bagian ini. Minasang tadi salahnya di bagian mana, tinggal dilihat. Nah, kalau di sini langsung
masuk dari sini, minasang langsung masuk dari mari praktikan dalam percakapan ya, minasang langsung masuk ke materinya. Bisa memilih materi apa saja yang ingin minasang pelajari atau ya silakan pelajari semua ya, satu-satu dulu. Untuk aksen misalnya di sini seperti ini ya, ada minasang membedakan aksen Itsuka dengan Itsuka seperti apa ya. Di sini juga ada 4 yang diperkenalkan. Kemudian videonya juga sama seperti tadi. Minasang bisa melihat video di sini lengkap dengan penjelasannya seperti apa. Ini nanti kembali lagi ya. Ini seperti itu. Begitu untuk pembelajaran yang ada di dalam Tsutairo Hatsuon ini. Silahkan minasang bisa explore sendiri ya dengan mempelajari video yang ada dan bisa langsung praktikkan dalam percakapannya. Demikian, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, minasang bisa memberikan komentar dan lain sebagainya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minasang, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.